Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kita akan mulai kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan salawat kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang suci, para sahabat dan umatnya yang setia dan hingga akhir masa. Alhamdulillah hari ini hari Senin yang insya Allah penuh berkah. Kembali kita bertemu untuk mengikuti kajian rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Ilmu Az-Zahra. Dan kali ini kajian akan diisi oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Taufik Ali Yahya. Ustadz, terima kasih sudah berkenan mengisi kajiannya. Insya Allah kajian ini kita akan selenggarakan sekitar 1 jam. Kemudian kita akan buka sesi tanya jawab. Dan di akhir sesi kita sama-sama berdoa untuk keberkahan pertemuan kita, dan tentunya kita kirimkan juga doa untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji di Iran, yang sedang kita nggak tahu ya kondisinya, mudah-mudahan membaik ya Ustadz ya. Kemudian juga saudara-saudara kita di Palestina, di Yaman, dan tak lupa juga kita kirimkan doa untuk para sesepuh dari Majelis Ilmu Az-Zahra yang sudah mendahului kita, serta saudara-saudara kita yang kali ini tidak bisa mengikuti kajian karena kurang sehat. Baik, tema hari ini makna iman ya Ustadz. Insya Allah sangat manfaat. Makna imam. Oh iya, ya Ustaz, makna imam. Ya kaitannya mungkin masih hari ini masih dalam bulan-bulan Idul Gadir, pelantikannya Imam Ali. Baik Ustaz, kami persilahkan untuk memulai kajian. Silahkan Ustaz. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahin-nur. Bismillahin-nurin-nur. Bismillahin-nurun ala. Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur. Bismillahilladzi khalaqan-nur minan. Alhamdulillahilladzi khalaqan-nur minan nur. Wa anzalan-nur ala tu fi kitabin mastur. Fi raqim mansyur biqadarin maqdur ala nabiyyin mahbur. Alhamdulillah alladzi huwa bil izzi madhkur wa bil fahri mashhur wa ala sarra wa darra mashkur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita di online. Kita mengkaji pada kesempatan ini makna imam. Sebelumnya mari kita tambah cahaya pada pikiran dan hati kita dengan membaca sholawat nur dan ikutin saya. Allahumma sholli anwar wa sirril asr wa sirril aryar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ibu-ibu dan para hadirin, bapak-bapak juga mungkin ada yang hadir di Zoom ini, di Majelis Taklim Az-Zahra yang
Saya sudah kenal Majelis Ta'lim ini sejak tahun 97, atau saya aktif di Jakarta tahun 2000. Hampir 30 tahun, 25 tahun lebih, 28 tahun ya. Kali ini kita akan berbicara tentang kata imam. Kata imam dalam Al-Quran disebut dalam beberapa ayat dan berbagai makna, tergantung pada konteksnya. Kata ini bisa merujuk pada kitab yang umum biasanya di kalangan ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Al-Quran imami atau pemimpin, yang kita yakini dalam madhab ahlul bait, imam itu identik dengan ayat Al-Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-124, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Imama dengan imama adalah konsep, sistem. Sedangkan imam adalah sosok manusia yang menjadi pemimpin. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adz-dzalimin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, beberapa perintah dan larangan, lalu Nabi Ibrahim menunaikan semuanya, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, dan saya juga mohon dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Orang yang zalim dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak masuk dalam kategori pemimpin umat atau imam. Itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diuji terlebih dahulu sebagaimana Allah menghendaki semua ciptaannya di muka bumi ini menjadi hambanya. Nabi Ibrahim sukses menjadi hamba Allah. Kemudian diuji lagi, Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Nabi setelah abad hamba, kemudian dia menjadi Nabi. Diuji lagi, kemudian mendapat gelar lagi menjadi Rasul. Diuji lagi, Nabi Ibrahim dengan kepedulian kepada sesama, maka Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, gelar yang keempat. Jadi gelar yang pertama adalah hamba Allah, gelar yang kedua adalah Nabi Allah, gelar yang ketiga adalah Rasulullah, gelar yang keempat adalah Khalilullah, gelar yang kelima puncaknya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar imam. Jadi imam kalau di kalangan peringkat kemiliteran, dia ada 5 bintang. Ada bintang 1 Brigjen, ada bintang 2 Maijen, Mayor Jenderal, bintang ketiga Letjen, Letnan Jenderal, Mayor keempat Jenderal penuh, bintang kelima adalah Jenderal besar. Ada 5 bintang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bapaknya Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim melengkapi semua keturunan-keturunan yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika naik kapalnya Nabi Nuh, bersama Nabi Nuh ada 3 putranya yang akan menurunkan keturunan anak-anak Adam alaihissalam. Ada Sam bin Nuh yang melahirkan semua para nabi, ada Ham bin Nuh yang melahirkan semua raja, dan ada Yafet yang melahirkan semua pelayan.
Semua anak Nabi mempunyai kemampuan yang satu, adalah meneruskan kenabian, ada meneruskan kemampuan untuk memimpin sebagai raja yang adil tentunya, kemudian menjadi pelayan. Dari anaknya Ham, salah satu dari anak raja-raja itu Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, dan juga Hajar, juga istrinya Nabi Ibrahim. Setelah dari Sarah yang cukup usianya dia tidak mendapatkan keturunan, kemudian Sarah diilhamkan oleh Allah untuk memberikan salah satu daripada pelayannya untuk menjadi istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan dari Hajar, kemudian dari Sarah. Dan semua keturunan Sarah melahirkan semua nabi. Dari Hajar melahirkan ke semua keturunan-keturunan yang bersambung kepada Imam Zaman. Yang ada di dunia sekarang ini, yang masih hidup dari keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi Isa alaihissalam dari ibu Sarah, dan Imam Mahdi yang diyakini oleh ajaran Ahlul Bait yang masih hidup sebagai imam yang kelak akan memimpin dunia ini, dia dari keturunan Hajar. Jadi semua yang akan memimpin dunia, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan para Anbiya, Rasul, adalah Imam Mahdi, yang nanti juga dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam akan menyerahkan kepemimpinan Anbiya, karena pangkat imam lebih mulia daripada Nabi. Jadi Nabi Isa akan menyerahkan untuk tongkat kepemimpinan kepada Imam Mahdi. Ajalallah farajahu syarif. Kita lanjut tentang makna imam yang sebagai jalan petunjuk. Jadi ada imam adalah kitab, kitab itu juga petunjuk. Kemudian lebih lengkap lagi maknanya, ada kitab yang berjalan. Jadi ilmul kitab, ada ilmun minal kitab. Kalau Asep Al-Barkhi itu wasinya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman meminta siapa yang bisa memindahkan singgasananya Balqis, maka jin Ifrit menawarkan dirinya, ana atika bihi qabla antakuma min maqamik, sebelum engkau bangun dari majelismu. Kemudian Nabi Sulaiman merasa kepanjangan, terlalu lama, waktunya terlalu panjang. Wa qala indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayat tarda alaihi tarfuk, qabla, sebelum matamu berkedip. Nabi Sulaiman punya wakil yang diangkat dalam riwayat, katanya pada hari Al-Ghadir, hari kemarin atau sebelum kemarin, ada dua yang memperingati hari Al-Ghadir. Ketika mereka menentukan hari Lebaran, ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu, berdasarkan hasil pengamatan mereka, dan itu wajar karena memang ujiannya antara 29 dan 30. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, maka jumlah hari dalam satu bulan itu 6 bulan, 29 hari, dan 6 bulan berikutnya adalah 30 hari. Dan itu ujian. Dan sejauh mana kita meyakini masing-masing, dan di sisi Allah lah itu kebenaran yang akan Allah tentukan. Itu pemimpin. Jalan petunjuk. Makna yang berikutnya dari imam adalah jalan petunjuk. Kemudian panutan. Jadi imam itu ada imam yang baik, ada imam yang tidak baik. Jadi orang yang menyesal nanti di hari kiamat ketika mereka salah
memilih imam. Imam yang baik menurut Al-Quran surat As-Sajdah ayat ke-24. Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan imam itu, mereka sebagai para imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Jadi syaratnya imam itu tidak boleh zalim. Dia harus maksum. Apakah hanya imam yang boleh maksum mutlak dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Mereka ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan-keturunan mereka sebagaimana disyaratkan ketika Nabi Ibrahim memohon semua anak keturunannya jadi imam. Kemudian Allah berfirman, la yanalu ahdi, ahad janji. Janjiku itu tidak akan diberikan kepada orang yang zalim. Jadi imam tidak boleh zalim. Karena dia adalah tajalli, manifestasi. Tidak mungkin ada pemimpin yang salah. Pemimpin spiritual. Ada dosanya para anbiya, dosanya para imam, berbeda dengan dosanya manusia umum. Dosanya para anbiya itu tarkul aula. Tarkul aula itu meninggalkan yang lebih utama. Atau dosanya para imam itu ketika mereka sekejap saja merasa bahwa Allah tidak bersama mereka. Jadi mereka merasa ada kekurangan kalau mereka tidak bersama Allah. Maka ungkapan Imam Ali ketika ditanya apakah kau melihat Tuhanmu? Aku senantiasa melihat dan dilihat sebelum dan sesudah dan yang akan datang. Dia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam sebagai pemimpin yang baik. Disebutkan dalam surat As-Sajdah. Yahduna bi amrina. Ada imam sebagai pemimpin dalam kekafiran. Jadi ada pemimpin suatu negara yang kerjanya nakut-nakutin orang, nakut-nakutin negara, yang kerjanya menjual kejahatan, menjual persenjataan untuk mengadu domba negara-negara lain yang berperang. Maka hakikatnya dia manifestasi daripada syaitan itu sendiri. Kerjanya syaitan adalah nakut-nakutin. Dan Allah menyebutkan bahwa imam yang kafir, imam dalam kekafiran, di dalam surat Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas ayat 41 Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Jadi ada pemimpin yang diberi petunjuk tadi adalah manusia-manusia yang tidak zalim. Ada pemimpin dalam kekafiran yang memang mengajak ke neraka sebagaimana iblis yang sudah diusir oleh Allah, maka dia akan ajak semua anak Adam, dia akan goda dan tidak akan kau temukan sebagaimana sumpahnya iblis. Mereka akan memasukkan ke dalam kesesatan. Imam di sini adalah pemimpin dalam kesesatan, bukan pemimpin dalam kebaikan, bukan pemimpin dalam membimbing umat. Jadi kalau kita temukan ada imam-imam adalah pemimpin-pemimpin, maka kalau pemimpin itu mengajak, membimbing umat, menjadi teladan, sebelum dia mengajak orang lain, dia sudah baik terlebih dahulu. Dia tidak mungkin mengajak orang kepada kebaikan kalau dia tidak mencontohkan kebaikan untuk dirinya. Jadi, ibda binafsik, katanya Nabi. Anda harus memulai dari diri Anda sendiri. Asleh nafsak yasloh lakan nas. Orang akan mengajak orang bisa kepada hal-hal yang baik, dia harus menjadi teladan terlebih dahulu. Dia contoh dari kebaikan itu. Makna imam yang ketiga yang disebut di dalam surat Al-Ahqaf
ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Ada makna imam itu adalah tuntunan. Jadi tuntunan berupa kitab suci. Jadi kitab suci itu ada lengkap detail yang mana yang dibolehkan, yang mana yang tidak dibolehkan. Maka kitab juga di sini maknanya imam. Sebelum itu kitab Musa menjadi imam, artinya menjadi petunjuk kitab itu. Kenapa? Putus ya? Iya hilang, Ti. Ya sih. Oh, sinyal dari Ustadznya berarti. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kama amanna bi Muhammad wa alihi wa rahum farina fa'rifna fil jinani wajhahum. Allahumma balligh ruha Muhammad anna tahiyatan katsiratan wa salama. Ya Allah, kami mohon dengan asma-Mu yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Asma-Mu itu adalah manusia-manusia suci pilihan-Mu, para imam-imam yang tidak zalim. Dia adalah manusia-manusia yang mulia, dan yang pertama maupun sampai yang terakhir, mereka yang mempunyai tempat yang mulia di sisi-Mu. Ya Allah, kami beriman padamu, beriman pada imam-imam yang Kau tunjuk, yang Kau tentukan itu. Walaupun kami belum berjumpa dengan mereka. Jangan sampai di hari kiamat kami tidak bisa berjumpa dengan mereka. Jadikan kami sahabat-sahabatnya, matikan kami dalam ajaran-ajaran yang kami setia dengan ajaran-ajaran mereka. Matikan kami dalam ajaran-ajaran dan tuntunan-tuntunan mereka dari semua amal yang kami lakukan. Kami beriman kepada mereka walaupun kami belum berjumpa dengan mereka. Sampaikan salam takzim kami ya Allah kepada orang-orang yang banyak jasanya kepada kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, dan juga para senior-senior kami, dan orang-orang yang sudah mendahului kami. Sampaikan salam takzim kami kepada mereka. Gembirakanlah ahli kubur kami, kayakanlah orang-orang fakir kami, kenyangkanlah orang-orang lapar kami, berilah pakaian mereka yang tidak memiliki pakaian, baik pakaian jasmani maupun pakaian rohani. Ya Allah, lunasi hutang-hutang mereka, bantu mereka yang sedang mendapatkan berbagai macam kesulitan, baik di Palestina khususnya maupun di tempat-tempat yang sedang diperangi oleh setan-setan besar, makhluk-makhluk yang mempunyai sifat-sifat setan. Ya Allah, selamatkan negeri-negeri yang mulia, negeri-negeri yang menjaga keadilan, kebenaran, yang menjaga manusia-manusia yang mulia. Jaga hamba-hamba-Mu yang soleh ya Allah. Panjangkan usia para pemimpin-pemimpin yang soleh yang akan menyerahkan kepemimpinan itu kepada hamba-Mu yang soleh, yang adil. Ya Allah, bantu kami. Amal kami yang sedikit, maafkan dosa kami yang banyak. Ya Allah, terimalah amal kami yang sedikit, maafkanlah dosa-dosa kami yang banyak, dan ampuni kedua orang tua kami, ampuni orang-orang yang banyak jasanya kepada kami, ampuni mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, ampuni siapapun yang pernah datang ke rumah kami, ya Allah, maafkan semua kesalahan-kesalahan mereka, ampuni semua hal-hal yang kami pernah berbuat salah kepada mereka, maupun mereka yang pernah berbuat salah kepada kami dengan tulus untuk memberikan maaf kepada mereka. Berikanlah kemuliaan, kebahagiaan. Allahumma kun li walikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadis fi kulli sa'aliyan hafidha qaidan wa nasira wa dalilan wa ina hatta tuskinahu ardaka tau'a wa tumati'ahu fiha tawila. Wamnun alaina biridahu wa hablana ra'fatahu wa rahmatahu wa du'aahu wa khaira mananal bisa'atan min rahmatik fawzan indak ija'al salatana bihi maqbula dhunubana bihi maghfura du'ana bihi mustajabah arzaqana bihi mabsuta humumana bihi maghfiyah wa hawaijana bihi maqdiyah wa aqbil ilaina biwajhikal karim wa aqbal taqarrubuna ilaik wanzur ilaina nadratan rahima nastaqbil biha karamatan indak sumala tasrifana bijudik waskina min haudi jadih Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi
bika'si wa biyadi rayyan rawiyan sa'iqan hani'a ala adma'u ba'dahu abadaina kala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ijzihuma bil ihsan ihsana bi sayyiati ghufrana bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Terima kasih. Ya, Terima kasih, Mbak Adil. ya sama-sama.